Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023, Menteri Prabowo selalu menolak undangan diskusi masalah HAM, hak asasi manusia. Dalam kampanye saat ini, 3 calon presiden sering diundang lembaga pendidikan atau kelompok lain untuk memberikan tanggapan atas masalah guna mengetahui konsep-konsepnya dalam menghadapi masalah seandainya nanti terpilih dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Yang paling sering mengundang calon presiden untuk menjadi ceramah adalah perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah untuk mengetahui sejauh mana intelektualnya calon presiden. Prabowo Subianto diundang pihak mana saja kalau membahas masalah hak asasi manusia, selalu tidak memenuhi undangannya atau menolaknya karena dibongkar nanti masa lalu Prabowo Subianto tersebut. Karena masalah Prabowo Subianto sangat jelek, terlebih masalah hak asasi manusia, masa lalunya antara lain masalah HAM. Mantan Presiden Soeharto memecat mantunya Prabowo Subianto dari pengganti militer dari petinggi militer berpangkat Letnan Jenderal setara dengan bintang 3 terkait penculikan 13 aktivis 98 yang sampai sekarang tidak diketahui kebenarannya dan mencekik leher wakil menteri partainya di Istana Negara sebelum dimulai rapat. Masalah penculikan 13 aktivis dan pencekikan leher wakil menteri pertanian, kedua masalah tersebut tidak diadili. Semua para penegak hukum tidak ada yang berani menindaknya. Masalah korupsi. Setelah Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan, membeli pesawat tempur bekas berusia 20 tahun. Ketika membuat potensinya diduga membeli pesawat tempur baru, sehingga selisih harganya dikorupsi. Demikian juga proyek food estate atau lumbung pangan di Kalimantan senilai ratusan miliar gagal total, uangnya sudah habis, diduga dananya dikorupsi. Terkait proyek food estate melakukan penebangan hutan ribuan hektar dan tanah tidak ada tanaman ubinya, hanya ditumbuhi rumput yang tidak ada nilainya, merupakan perbuatan pengerusakan lingkungan hidup yang ancaman hukumannya cukup berat. Melihat jeleknya masa lalu Prabowo Subianto, terlebih penculikan 13 aktivis 98, maka jika ada undangan membahas masalah hak asasi manusia, tidak mau menghadirinya karena bisa ditungkit masalahnya, bisa menjadi tersangka yang dapatkan kecualian HAM berat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Harapan saya, sesuai prinsip negara hukum, bahwa hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari lembaga pemerintah, berarti hukum lebih tinggi dari masalah politik terkait pemilu tahun 2024 nanti. Berdasarkan hal tersebut lebih tepat atau ditambahkan menindak Prabowo Subianto terkait penculikan 13 aktivis 1998 tersebut. Dalam kampanye saat ini, 3 calon presiden sering diundang lembaga pendidikan atau kelompok lain untuk memberikan tanggapan atas masalah guna mengetahui konsep-konsepnya dalam menghadapi masalah seandainya nanti terpilih dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Yang paling sering mengundang calon presiden untuk memberi ceramah adalah perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah untuk mengetahui sejauh mana keilmuannya calon presiden tersebut. Prabowo Subianto diundang pihak mana saja kalau membahas masalah hak asasi manusia, selalu tidak memenuhi undangannya atau menolaknya karena dia selalu terbongkar nanti masa lalunya. Karena masalah Prabowo Subianto sangat jelek,
terlebih masalah hak asasi manusia antara lain. Masalah HAM, mantan Presiden Soeharto meminta menterinya Prabowo Subianto dari petinggi militer berpangkat Letnan Jenderal setara dengan bintang 3 terkait penculikan 13 aktivis 98 yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan mencekik leher Wakil Menteri Pertanian di Istana Negara sebelum dimulai rapat dan tidak ada disidangkan. Masalah penculikan 13 aktivis dan pencekikan leher Wakil Menteri Pertanian, kedua masalah tersebut tidak diadili. Semua aparat penegak hukum tidak ada yang berani menindaknya. Masalah korupsi. Selama Prabowo Subianto menjawab Menteri Pertahanan, membeli pesawat tempur bekal berusia 20 tahun. Ketika membuat kekasihnya diduga membeli pesawat tempur baru sehingga selisih harganya dikorupsi. Demikian juga proyek food estate atau lumbung pangan di Kalimantan senilai ratusan miliar, gagal total, uangnya sudah habis diduga dananya dikorupsi. Terkait proyek food estate melakukan penebangan hutan puluhan hektar tanah tidak ada tanaman ini, hanya ditumbuhi rumput liar yang tidak ada nilainya, merupakan perbuatan pengerusakan lingkungan hidup yang ancaman hukumannya cukup berat. Melihat jeleknya masa lalu Prabowo Subianto, terlebih penculikan 13 aktivis 98, maka setiap ada undang membahas masalah hak asasi manusia tidak mau menghadirinya, karena bisa-bisa untuk masalahnya bisa menjadi tersangka yang dilaporkan ke Pengadilan HAM berat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Harapan saya, sesuai prinsip negara hukum, bahwa hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari lembaga pemerintah, berarti hukum lebih tinggi dari masalah politik terkait pemilu tahun 2024 nanti. Berdasarkan hal tersebut, lebih tepat atau ditambahkan menindak Prabowo Subianto terkait penculikan 13 aktivis 98 tersebut. Prabowo Subianto setiap diundang masalah mendiskusikan masalah HAM selalu menolak undangan tersebut. Kami takut kalian merasa nanti dikutip-kutip masalah kesalahannya masa lalu, karena Prabowo Subianto menyadari bahwa masa lalunya tidak baik, terutama melakukan penculikan 13 aktivis 98, ditambah lagi mencekik leher Wakil Menteri Pertanian, dan semua tidak ada yang disidangkan, didiamkan saja karena aparat penegak hukum tidak berani menindaknya, terutama polisi tidak berani menindaknya. Demikian juga peradilan HAM berat tidak ada yang berani mengadilinya, semua takut. Nah, itulah yang saya lihat masalah ini. Jadi kalau dia nanti menolak daripada juga dia menolak diskusi malah HAM berat tersebut, tetapi itu bisa menurunkan elektabilitasnya karena kejahatan masa lalunya tidak baik, karena bisa menurunkan elektabilitasnya. Daripada namanya dipermalukan nanti di diskusi tersebut, sehingga dia tidak datang, sehingga elektabilitasnya menurun. Kejelekan masa lalunya menculik 13 aktivis 98 dan tidak ada yang disidangkan, dan juga mencekik leher Wakil Menteri Pertanian, dan semua itu tidak ada yang disidangkan, didiamkan saja. Tidak ada aparat penegak hukum yang berani menindaknya sesuai aturan hukum yang berlaku. Ditambah lagi perbuatan korupsi selama dia menjabat Menteri Pertahanan, di mana dia membeli pesawat tempur bekas, di mana pesawat tempur bekas itu mungkin di dalam kwitansinya diduga dibuat harga baru sehingga selisihnya hak korupsi mereka. Dan juga adanya proyek food estate di Kalimantan, di mana proyeknya gagal total dan anggarannya ratusan miliar sudah habis, sehingga uangnya dikorupsi mereka. Hanya yang saya lihat perbuatan yang tidak baik daripada Prabowo Subianto ini. Jadi banyak sekali masalahnya. Ya harusnya kalau kita melihat bahwa negara Indonesia ini sebagai negara hukum, bahwa hukum itu sebagai panglima atau yang tertinggi, berarti tertinggi dia dari masalah politik. Sehingga dengan demikian harus mendahulukan menyelesaikan perkara Prabowo Subianto ini.
diselesaikan, baru nanti masalah politiknya. Ini yang benar. Ini tidak ada yang bermasalah, apalagi penegak hukumnya tidak ada aparat penegak hukum yang berani menanganinya. Semua tidak ada yang berani, diam-diam saja dan berjalan begitu saja. Itu ada kebanyakan kesalahan masa lalunya itu tidak baik, sehingga tidak pantas dia menjadi calon presiden. Karena calon presiden itu harus bersih dari segala perbuatan pidana dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih.